Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang peluruhan beta dan peluruhan gamma. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendahuluan Fisika Inti jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri Nur Indah Lailia, dan yang kedua Niki Alif Islami Devri, dan yang ketiga Siti Aisyah Catursari. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang peluruhan beta. Nah, yang pertama, apa itu peluruhan beta? Peluruhan beta adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta, elektron atau positron dengan kemampuan ionisasi lebih rendah dari partikel. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya peluruhan beta? Nah, sebelum itu, seperti yang kita ketahui ya, untuk mencapai suatu kestabilan inti, maka perbandingan jumlah neutron dengan nomor atom atau jumlah protonnya itu mendekati 1. Atau bisa dikatakan, jika suatu inti ingin stabil, maka jumlah neutronnya itu harus sama dengan jumlah protonnya. Nah, suatu inti atom yang tidak stabil itu intinya akan terus-menerus meluruh disertai dengan pemancaran radiasi, hingga dicapai suatu keadaan inti baru yang stabil. Nah, di peluruhan beta ini ada dua sebab yang menyebabkan suatu peluruhan, yaitu yang pertama ketika suatu inti atom memiliki neutron lebih banyak dibandingkan protonnya. Contohnya adalah unsur dari boron dengan nomor massa 12 dan nomor atomnya 5. Di sini jumlah neutronnya itu ada 7, sedangkan jumlah protonnya ada 5, sehingga jumlah neutronnya itu lebih banyak ya. Terus sebab kedua adalah ketika inti atom memiliki proton lebih banyak dibandingkan neutronnya. Contohnya adalah unsur dari nitrogen dengan nomor massa 12 dan nomor atom 7. Di sini neutronnya itu ada 5, sedangkan jumlah protonnya ada 7, sehingga jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah neutronnya. Kemudian syarat terjadinya peluruhan beta. Nah, peluruhan beta kan ada 3, peluruhan beta min, peluruhan beta plus, dan penangkapan elektron, yang nantinya akan dijelaskan di belakang. Untuk saat ini dijelaskan terlebih dahulu syarat terjadinya peluruhan beta. Nah, ini ada keterangan sekilas yang nantinya akan digunakan untuk pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada peluruhan beta min. Untuk saat ini kita bahas terlebih dahulu syarat terjadinya peluruhan beta. Ini adalah keterangan yang akan kita butuhkan untuk di belakang nanti ya. Sekarang kita masuk pada syarat terjadinya peluruhan beta min. Nah, di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, di mana energi sebelum peluruhan itu sama dengan energi setelah peluruhan. Energi sebelum peluruhan itu sama dengan energi kinetik dari inti induk ditambah massa inti induk dikali C kuadrat. Nah, karena energi kinetik dari inti induknya ini tadi mula-mulanya kan diam, jadi nilai Kp-nya itu sama dengan 0, sehingga didapatkan EI sama dengan MP C kuadrat. Kemudian energi setelah peluruhan itu sama dengan massa inti anak kali C kuadrat ditambah energi kinetik dari inti anak ditambah massa elektron C kuadrat ditambah energi kinetik dari elektron. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja ya. Ini operasi matematika biasa. Kemudian didapatkan hasil Q sama dengan MP min MD min ME C kuadrat. Nah, untuk peluruhan spontan, energi disintegrasi itu atau Q harus positif. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pemancaran elektron hanya mungkin jika massa inti induk itu lebih besar daripada massa inti anak ditambah dengan massa elektronnya. Jika Mz, massa atom dari sebuah atom induk dengan nomor massa A dan nomor atom Z, Mz plus 1 adalah massa atom dari sebuah atom inti anak dengan nomor atom Z plus 1. Kemudian kita cari inti induknya. Mz itu sama dengan massa dari inti induk ditambah dengan massa elektron yang sebelum peluruhan. Didapatkan inti induk MP itu sama dengan Mz min
MEZ. Nah, maka bisa ditulis untuk setelah peluruhan itu MZ plus 1 sama dengan massa dari inti anak ditambah massa elektron yang setelah peluruhan. Sehingga didapatkan inti anak itu MD sama dengan MZ plus 1 min MEZ plus 1. Nah, kemudian hasil dari Q yang tadi itu dimasukkan. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sebutkan, peluruhan partikel beta spontan itu Q-nya harus lebih dari 0, sehingga MZ min MZ plus 1 C kuadrat itu harus lebih dari 0. Nah, sehingga didapatkan hasil MZ itu lebih besar dari MZ plus 1. Nah, artinya apa? Di sini di peluruhan betamin ini massa atomnya itu maksudnya nomor massanya itu dia tetap, sedangkan yang berubah itu hanya nomor atomnya saja. Syarat terjadinya peluruhan beta plus, nah itu sama seperti peluruhan betamin tadi ya. Dia itu juga didapatkan nilai Q sebesar MP min MD min ME C kuadrat. Nah, di sini yang membedakan hanya Z min 1. Kalau di peluruhan betamin tadi kan Z plus 1. Nah, kenapa di sini Z min 1? Karena nantinya satu protonnya itu akan diubah menjadi neutron. Jadi jadi nanti protonnya itu akan berkurang. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini ya. Kemudian memasukkan hasil dari MP, MD, dan ME-nya tadi. Nah, sama seperti yang tadi ya. Kemudian didapatkan Q sama dengan MZ min MZ min 1 min 2 ME kali C kuadrat. Nah, syarat terjadinya peluruhan spontan tadi kan Q lebih dari 0. Maka dari itu MZ min MZ min 1 min 2 ME C kuadrat itu harus lebih dari 0. Nah, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu adalah MZ yang inti yang sebelum terjadinya peluruhan itu lebih besar dari MZ-1 plus 2 ME. Nah, dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan sama seperti yang peluruhan betamin tadi. Nomor massanya itu dia itu tetap. Nah, di sini tidak ditunjukkan adanya perubahan dari nomor massa. Selanjutnya adalah syarat terjadinya penangkapan elektron. Nah, di sini energi awalnya sebelum peluruhan itu berbeda ya dari peluruhan betamin sama beta plus tadi. Kalau pada penangkapan elektron itu energi awalnya sebelum peluruhan itu adalah EI sama dengan massa inti induk dikali C kuadrat plus energi kinetik dari inti induk ditambah massa elektron kali C kuadrat ditambah dari energi kinetik elektron. Karena energi kinetik dari inti induk itu mula-mulanya diam, maka EI sama dengan MPC kuadrat plus MEC kuadrat plus KE. Nah, sedangkan energi setelah peluruhan itu sama dengan massa inti anak dikali C kuadrat plus energi kinetik dari inti anak. Kemudian penerapan hukum kekekalan energi EI sama dengan EF, didapatkanlah hasil Q sama dengan MP plus ME min MD C kuadrat. Kemudian dicari MP sama MD-nya, inti induk sama inti anaknya. Kemudian dimasukkan ke rumus energi disintegrasi. Sehingga didapatkan hasil Q sama dengan MZ min 1 dikali C kuadrat. Karena Q harus lebih dari 0, maka MZ min 1 itu harus lebih dari 0. Nah, jadi kesimpulannya MZ itu harus lebih besar dari MZ min 1. Nah, lagi-lagi di sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada perubahan pada nomor massa. Jadi A-nya itu tetap ya. Nah,
sebenarnya kesimpulannya apa dari syarat terjadinya peluruhan beta-min, beta plus, sama penangkapan elektron? Nah, di sini syarat kesimpulannya itu hanya satu. Peluruhan beta itu dia cirinya adalah nomor masanya itu tetap. Kemudian kita lanjut ke proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya peluruhan beta-min. Peluruhan beta-min terjadi saat jumlah neutron lebih banyak dari proton, sehingga salah satu neutron akan diubah menjadi proton, elektron, dan sebuah antineutrino. Seperti pada gambar di samping itu, satu protonnya itu diubah menjadi proton yang berwarna biru, dan emisi elektron itu juga disertai dengan pemancaran suatu partikel elementer yang tidak bermassa dan tidak bermuatan yang dinamakan sebagai antineutrino. Partikel antineutrino ini sebenarnya bukan merupakan partikel pembentuk inti atom. Dia tidak juga terdapat di dalam inti atom, tetapi terjadi secara instan pada saat peluruhan beta-min. Selanjutnya, proses terjadinya peluruhan beta plus. Peluruhan beta plus terjadi saat jumlah proton lebih banyak dibanding neutron, sehingga salah satu protonnya diubah menjadi neutron, positron, dan neutrino. Pada gambar di samping itu dapat kita lihat bahwa proton diubah menjadi neutron positron, kemudian emisi dari positron ini juga disertai dengan pemancaran partikel elementer yang merupakan antipartikel dari antineutrino yang disebut sebagai neutrino. Selanjutnya, proses terjadinya penangkapan elektron. Penangkapan elektron ini terjadi ketika radian nuklida dengan perbandingan neutron dengan papannya itu kurang dari 1 yang menarik dari sebuah elektron dari orbital dalam atom dan menetralkan proton dalam inti atom. Dengan penangkapan elektron orbital dalam umumnya berikan elektron oleh inti terjadi pada elektron di kulit K yang dekat dengan inti. Penangkapan elektron dari kulit atom yang lebih tinggi itu tingkat energinya misalnya L atau M itu jarang terjadi, karena setelah elektron dari sulit K tertarik ke dalam inti, terjadi kekosongan kron pada orbital yang ditinggalkannya. Kemudian ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu timbul pertanyaan, apa bedanya penangkapan elektron dengan peluruhan beta plus? Keduanya itu sama-sama mengubah proton menjadi neutron. Jadi pada radionuklida dengan nomor atom lebih dari 83 peluruhan dengan penangkapan elektron itu lebih dominan karena energi peluruhannya itu kurang dari 1,022 MeV. Dan sebaliknya pada radionuklida dengan nomor atom yang rendah, energi peluruhan dapat lebih besar dari 1,022 MeV. Nah, kenapa harus lebih besar dari 1,22 MeV? Karena dalam kesetimbangan total itu, elektron terdapat pelepasan dua satuan massa. Elektron pada produk peluruhan dan elektron pada produk peluruhan. Nah, di depan kan syarat terjadinya peluruhan beta plus itu hasil akhirnya diperoleh MZ lebih besar dari MZ-1 plus 2 ME. Dengan demikian melibatkan terjadinya perubahan energi yang setara dengan 2 kali massa elektron, yaitu 1,22 MeV. Karena itu peluruhan beta plus hanya dapat terjadi bila energi peluruhan itu lebih besar dari 1,22. Dan gamma itu merupakan setelah peluruhan alfa dan beta, yaitu inti biasanya dalam keadaan tereksitasi. Pada tahun 1950
Pilat menyelidiki atau mendeteksi adanya radiasi dari sumber radioaktif. Radiasi tersebut memiliki daya tembus jauh lebih besar daripada sinar alfa dan beta. Radiasi tersebut tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Radiasi tersebut tidak bermuatan dan berupa gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,005 sampai 0,5 Armstrong. Radiasi ini dinamakan radiasi gamma atau sinar gamma. Peluruhan gamma dapat terjadi pada peluruhan alfa dan beta ketika inti akhir masih berada pada keadaan eksitasinya. Peluruhan gamma merupakan peristiwa pemancaran sinar gamma atau foton yang terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasar atau ground state. Energi sinar gamma yang dipancarkan sama dengan perbedaan energi antara dua tingkat energi dikurangi dengan energi kinetik inti yang terpental. Proses pemancaran ini baik nomor atom atau nomor massa inti itu tidak berubah. Energi gelombang ini ditentukan oleh panjang gelombang lambda atau oleh frekuensinya sesuai persamaan dengan E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda, dengan H merupakan tetapan Planck yang besarnya 6,63 10⁻34 Cs. Energi tiap foton adalah benda energi antara keadaan awal dan keadaan akhir inti dikurangi dengan jumlah koreksi kecil untuk energi pental inti. Energi ini berada pada kisaran 100 keV hingga beberapa MeV. Yang dimaksud energi tiap foton yakni merupakan beda energi antara keadaan awal dan keadaan akhir inti dikurangi dengan sejumlah koreksi kecil untuk energi mental inti, yaitu energi ini berada pada kisaran 100 kV hingga berapa meter elektron volt tersebut. Ada 3 interaksi yang berperan penting terjadi pada interaksi antara sinar gamma dengan materi. Yang pertama ada efek fotolistrik, yang kedua ada hamburan Compton, dan yang ketiga ada produksi pasangan. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa yang diserapnya energi foton seluruhnya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Elektron yang terlepas dinamakan fotoelektron. Efek fotolistrik terutama terjadi antara 0,01 MeV hingga 0,5 MeV. Energi foton yang datang sebagian besar berpindah ke elektron fotolistrik dalam bentuk energi kinetik elektron dan sebagian lagi digunakan untuk melawan energi ikat elektron. Besarnya energi kinetik fotoelektron dalam peristiwa ini adalah K sama dengan HF dikurang WO. Hamburan Compton. Interaksi terjadi antara sinar gamma dengan elektron bebas. Pada peristiwa ini, tidak semua energi gamma diserahkan pada elektron tersebut. Jadi, ada sisa energi gamma yang dikatakan sebagian sinar gamma terhambur atau frekuensi sinar gamma terhambur lebih kecil dari sinar gamma. Dalam hamburan Compton ini, energi foton yang datang yang diserap atom diubah menjadi energi kinetik, elektron, dan foton hamburan. Perubahan panjang gelombang foton hamburan dari pi menjadi pi dirumuskan sebagian berikut. Dengan memasukkan nilai-nilai H, M, dan C diperoleh sebagian berikut. Hamburan foton penting untuk radiasi elektromagnetik dengan energi 200 keV hingga 5 MeV dalam sebagian besar unsur-unsur ringan. Produksi pasangan. Produksi pasangan terjadi karena interaksi antara foton dengan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron positron. Karena massa diam elektron ekuivalen
dengan energi 0,51 MeV, maka produksi pasangan hanya dapat terjadi pada energi foton kurang lebih 1,02 MeV. Energi kinetik total pasangan elektron-elektron positron sesuai dengan persamaan sebagian berikut. Kedua partikel ini akan kehilangan energinya melalui proses ionisasi atau tambahan. Positron yang berbentuk juga bisa bergabung dengan elektron melalui suatu proses yang dinamakan dengan anihilasi. Sekian penjelasan materi peluruhan beta dan peluruhan gamma dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.